Gue teh tema atau topik hari ini teh pengen bahas mantan ya. Kalau pada punya nggak nih? Takutnya nggak punya, jadi kita ganti topik mantan aja. apa? Wah, Silda ngejebak nih. Aku mah anak baik, aku nggak punya mantan atau gimana? Nggak bahas mantan gitu sih. Mantan maksudnya. majikan, lo punya nggak? Damai memang bercandanya gitu. Terus mau ngobrolin apa itu cinta menurut Betul. kepercayaan kita masing-masing ya guys. Kalau gue tadi sempet baca tadi nih, ada teori dari Bapak Haji Steinberg gitu kan. Dia bilang kalau Debak. Buku ini mah aduh riset, mohon maaf. dia bilang kalau cinta itu terdiri dari tiga faktor atau tiga aspek ya. Satu, intimasi. Kedua, komitmen. Sama passion. Setuju nggak? Kalau gue pribadi, itu kan kata Suju tadi ada 3 kan. Kalau buat gue pribadi sih itu perlu nggak perlu, cuman kalau yang paling penting gue ya, karena kalau gue menurut gue nih yang paling penting yang kedua, komitmen. Karena gue tipe orang yang susah buat komit kan sebenarnya. Mungkin kalau gampang komit udah merit kali ya. Masalahnya kan susah buat. Yang gampang komit gue tahu. Mbah Dukun. Siapa? Komat Kamit itu. Oke. Lanjut. Nih kayak dulu nih ya. Kan kita pernah barengan nih. Gue itu tipe orang yang kayak bukan komitmen sih, lebih ke yang kayak ngumpulin gitu loh. Kayak kalau dulu nih ya, nolak orang tuh kayak yang ya siapa tahu ini yang terbaik gitu. Terus nanti ada lagi, coba dulu deh sama yang ini juga. Bukan berarti gue emang hobi ya. bukan berarti gue ngoleksi, tapi kayak yang mau nolak tuh kayak yang punya pikiran. Ntar gue mau Kalau dia nitip yang pesan terbaik, dulu deh. Buat yang merasa jadi koleksinya Ritis boleh komen ya. Mohon maaf nih ya buat yang jadi kalau diajakin berkomitmen bukan berarti aku nggak mau, cuman aku kayak yang kepikiran di antara mereka cari yang pas itu, terus gitu, cari yang lebih baik aja gitu. Enak kayak tapi nggak yang selalu kayak ya gitu, sebenarnya. Selalu, makanya waktu mau nolak tuh kayak yang jangan-jangan ini yang baik lagi, jangan-jangan ini yang tepat lagi. Kalau sekarang sih beda, kalau sekarang tuh lebih tegas ya karena emang udah ada komitmen gitu loh. Udah dewasa. Oh, sekarang tuh masih ada dong sekarang. Ada. Kalau sekarang ada berkomitmen kan ya. Bukan berarti kayak dulu, maksudnya bisa dibilang pacaran per periode mungkin ya. Kayaknya sampai situ aja dulu deh. Oke. Yang paling Kalau penting pribadi sih, kalau hubungan mungkin lebih ke komitmen aja kali ya. Kalau aku pribadi, maksudnya kalau passion setiap orang itu kan passionnya beda-beda. Terus kalau jalanin hubungan nggak mesti nggak mesti kita passionnya sama gitu. Yang penting ketika ada komitmen, nggak tahu kayak ngerasa bukannya Chef gitu. Iya, kayak ya udah ada komitmen, tapi di balik atau di latar belakang itu semua kan passion kita pasti beda, atau ya maksudnya nggak mesti harus sama gitu. Kalau aku pribadi. Kalian pernah dengar ini nggak? Yang sayang itu akan kalah sama yang selalu dekat. Jadi misalnya udah LDR komitmen nih kita bakal lanjut terus, oke. Tapi lama kelamaan kayak dia karena udah jauh nggak intimasi lagi gitu. Curhat men. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Terus Ya deket-deketnya sama yang ada gitu loh. Jadi yang sama komitmen awalnya tuh kan? komitmennya mulai luntur. Kalau jadi gak enak. Iya, Tapi itu benar tuh. Setuju nggak? Kok ya tergantung orangnya ya. Kalau aku pribadi, kalau flashback, aduh jadi gak enak. Kalau flashback dulu jalanin hubungan gitu ya, so far maksudnya aman sih, karena emang lama ya.
Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita Enggak udahan. juga. Udahannya bukan gara-gara LDR juga kan? Bukan karena LDR. Kenapa? Karena sudah nggak komit Ditanya lagi. lagi. Karena komitmennya sudah berbeda. Udah habis kontrak apa gimana? Kok jadi Habis kamu kontrak. tahu? Habis kontrak. Habis Iya, kontrak, kan harus ya. jadi setiap tahun harus diperbaharui gitu kan. Iya, soalnya. Ada sesuatu yang tidak jelas lah pokoknya. Iya kan, karena luntur, LDR itu pasti luntur. Nggak mungkin enggak. Luntur loh. Dengerin tuh Berarti yang emang sama yang berpengalaman. kedekatan itu berarti penting juga. Tapi kalau Gua. gue kurang setuju sih yang dibilang Jo tadi. Gimana? Kenapa? Yang apa? Interaksi gitu. Bukan yang ini kalah sama yang apa? Yang dekat. Iya, kan Oh, itu yang berarti sayang akan intimasinya. kalah sama yang selalu Oh, dekat. enggak juga sih menurut gue mah kalau emang bisa ngebatasin diri ya, maksudnya ya inget aja gitu sejauh ini kenapa bisa Ingat yang sampai jauh. seperti ini. Iyalah. Terus ada yang baru tiba-tiba. Terus apa coba gitu, maksudnya waktu yang udah dibuang karena LDR itu loh. Udah berjauhan kan, komunikasi cuma lewat handphone misalnya, atau cuma sekedar seminggu sekali video call atau enggak tiap hari. Maksudnya itu kan udah ngemakan tenaga, emosi, pikiran juga kan, mana pasti macam-macam di sana ngapain kan. Terus kalau kita cuma mikirnya kalah sama yang deket gitu, ya ngapain dari awal kalian LDR juga kan pasti udah mikir kayaknya nggak bakal deh, mending ya nggak usah LDR gitu. Kalau ya itu pasti ada, maksudnya orang yang bakal ngedeketin itu pasti ada kan, nggak mungkin enggak, karena semua kemungkinan itu pasti ada. Balik lagi ke orangnya ya. Ya kalau gue sih nggak ada yang ngedeketin, ya aman-aman aja. Curhat, mohon maaf Ibu ya. Apa kasus yang kayak gitu tuh gue nggak sekali dua kali nyaksiin gitu loh. Ya, tapi ada juga yang Iya, dan dia ngalamin juga, Riz. Iya, ya tahu. Apa yang kasus apa? Kasus LDR. Jadi ada yang ya sama-sama korban, udah lah Nis. Mohon maaf, Ibu ternyata lucu ya. Astagfirullahaladzim. LDR. kayaknya emang gak bisa LDR kalau gua. Karena kepercayaan ya? Karena gua tuh bukan kurang percaya. Kalau gua percaya aja. Dia mau ngelakuin hobinya, mau deket sama teman-temannya, cewek cowok, terserah kan. Tapi ya gue percaya dia percaya gue. Cuman kalau misalnya kita udah di lingkungan berbeda, kayak pasti kita mau ngebahas apa, gue paling curhat ke dia kan, misalnya dia curhat ke gue kayak nggak nyambung gitu nanti curhatnya. Kan kalau misalnya satu lingkungan kita ngomonginnya nyambung gitu, ada topik yang memang menarik dan kita tuh punya interest yang sama gitu. Kalau misalnya kalau gue ngomongin A, dia ngomongin B, kan kayaknya gak nyambung juga. Atau enggak, kalau nanyanya cuman lagi ngapain, udah makan belum, kan monoton juga gitu kan. Udah gak zamannya kali ya kalau di usia sekarang. Iya, tapi kan kalau LDR rata-rata kayak gitu kan. Kalau masalah pasti itu dia curhatnya tentang teman-teman. Gue pasti bilang ya, kalau misalnya urusan makan, urusan sholat gak usah ditanya. Iya betul. Kan pasti lupa. Karena itu mah kan udah manusiawi gitu pasti dilakuin lah gitu. Terus kalau misalnya gue nggak ditanya, gue nggak makan itu sampai malam. Oke. Kalau misalnya ada lawan jenis yang sinyal lah, kalau misalnya mereka itu suka sama kalian itu lebih intend to gimana, open, atau kalau misalnya nggak serak dari awal langsung ditolak atau gimana? Ini termasuk nolak apa nerima ya? Jadi kalau misalnya
ada yang mau kenalan gitu ke gue pasti bilangnya ya temenan aja gitu. Nggak bilang gue nggak mau sama lo atau misalnya ayo kita coba. Gue bilangnya lu mau temenan sama gue ya ayo gitu. Itu open kalau sih. menurut gue kayak gitu tuh termasuk masih kesempatan gitu. Iya, karena kesempatan Soalnya- untuk get to know each other gitu Iya. kan. Soalnya bukan lebih kayak open gue mau sih sebenarnya. Jadi kayak gue memposisikan gini, gue kalau misalnya nolak, gue disangkanya jual mahal atau misalnya Sombong. gimana sih, sombong. Makanya jadi setiap ada yang mau kenalan ya udah, apa namanya, kalau mau temenan ya temenan aja gitu. Tapi sejauh ini responnya Cuman selalu kayak gitu. Responnya selalu kayak gitu, cuman dibedain sih. Jadi kalau misalnya gue emang suka sama dia ya respon gue lebih. Kalau gue suka sama dia, responnya pasti lebih lebih intens lah. Kalau misalnya gue nggak suka sama dia, gue bilang ayo kenalan. Kalau mau temenan aja, tapi respon gue ke dia bedanya gini. Kayaknya kita temenan aja, tapi nomor kamu berapa? Itu kalau udah positif banget sih. Kalau sekarang gue lebih langsung ngasih penekanan. Aku nggak tekanan langsung dikasih ditekan, dikasih ujian langsung nih. ditekan. Aku bilang pokoknya kamu mau berteman silakan, tapi aku nggak akan ngasih kamu satupun kesempatan. Mau aku suka sama dia atau enggak gitu ya, aku pasti udah bilang di awal. Maksudnya emang karena bener-bener ada orang yang nungguin gitu kan, jadi langsung jaga lilin. Jaga lilin kan, jadi ada yang jaga lilin, jadi aku pasti bilang nggak masalah gitu kan, cuman aku nggak akan ngasih kesempatan dan emang kesempatan itu nggak akan ada. Jadi sejauh ini abis diomongin gitu lebih banyak yang stay atau misalnya dia kayak udahlah gue kayak coba berhadiah gitu kan. Barangkali. Mohon maaf ya ini kalau misalnya kalian nonton ya. Tapi aku udah ngejelasin di awal nih ya, maksudnya emang ada seseorang gitu kan, dan mereka tahu, tapi rata-rata mereka pasti bilang kayak gini, bukan masalah yang serius, toh kalian juga belum ada ikatan apapun gitu. Jadi sebenarnya semua orang tuh masih berkesempatan, cuman kamunya yang nutup kayak gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu hati manusia tuh bisa aja berubah, jadi emang ada yang emang kayak tetap berusaha. Iya. Kadang gue mikir juga, ada. Paling juga yang dia deketin bukan gue doang gitu loh. Jadi maksudnya kita jangan nggak enakan juga. Jadi mendingan kayak gitu aja dari awal. Dulu pasti selektif juga kan, enggak, maksudnya nggak mungkin dia cuma langsung fokus ke satu cewek, apalagi kalau porsinya mereka masih dalam PDKT ya, pasti mereka bakal bandingin, karena kita nggak akan bisa ngebandingin kan kalau cuma satu, kecuali ada beberapa baru bisa dibandingin kan. Kayak gitu. Gue gini ya, kemarin ada misalnya yang deket, setelah beberapa bulan gue bilang udah sama gue mah nggak jelas, lu cari aja lah sama yang lain, kata gue tuh gitu. Tapi kayak beberapa bulan kemudian dia jadian sama orang, bangsat nih orang. Di post lagi udah gitu ya ibu ya. Oh iya dong. Ada rasa gitu, jadi gue juga, gue tuh kenapa sih gitu. Tapi ya begitu ada. Tapi gue juga gitu tahu, ngalamin. Jadi kan kayak ada kata-kata PDKT dia beberapa bulan ke belakang tuh kayak angus langsung gitu kan. Enggak sih, gue enggak dekat sama dia, cuman intinya dia kan pengen kenalan sama gue, ya sok aja, cuman emang dia kan monoton, jadi kan gue responnya juga monoton juga kan, maksudnya jadi risih, apaan sih ngomongnya gini-gini mulu, enggak ada bahasan lain apa gitu ya. Terus emang dia niatnya serius kayaknya, bukan gue doang yang dideketin pastinya. Terus beberapa gue tuh kayak ghosting gitu, jadi kalau dia ngechat gue nggak balas kan, habis itu beberapa bulan kemudian DP-nya ganti kawin. Aduh. Sebenarnya Sebenarnya gue nggak suka sih ya, cuman ada perasaan kayak anjir. Bener, gue juga nggak tahu itu didefinisikannya apa, itu nggak tahu. Aku mau langsung ngasih sinyal. Kayak sebelum lakinya ngomong, iya aku siap. Open order gitu ya.
Enggak sih, maksudnya kalau pasti rata-rata kan orang nggak orang baru ya, maksudnya bukan orang lama juga, terus bukan orang baru banget, tapi pasti udah tahu orangnya. Karena udah tahu, maksudnya tahu sedikit banyak kepribadiannya, ketika menurut aku nggak klik, maksudnya bukan gimana ya, yang nggak ada feeling lebih ke sana, cuman temen, ya udah langsung ngasih sinyal aja, kayak responnya singkat atau apa gitu. Ya nggak munafik sih, awal-awal pasti karena apa ya, look-nya gitu kan. Misalkan dia ganteng atau enggak, contoh doang ya. Jadi bagi aku asik. Kalau Iya, cowok iya. Gak apa-apa, tuh ganteng biar bisa dibawa ke biasa kondangan. aja gitu. Jadi kayak kalau dia cerdas, nggak tahu kelihatannya di mata aku cakep aja. Maksudnya cerdas dalam segala hal gitu, misalkan jiwa sosialnya entah tinggi, terus apa ya, wawasannya dia luas kayak gitu. Tapi kalau untuk Lu ketika langsung ada oke kalau mereka kayak gitu. akunya oke, merekanya enggak loh. Jangan gitu dong. Sering kali terjadi. Agresif dong. Sering kali terjadi. Tenang, Tadi tenang. terjadi Bu ya, mohon maaf ya, saya udah usaha, sononya enggak, kok curhat. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya gitu, kalau aku mah, maksudnya daripada dibilang PHP atau gimana, ya udah, Oh kayak ya. ngasih tahu aja. Dari Iya. Tapi itu kan respon chat gitu. Pasti mereka kayak tahu kan, kayak yang Jo bilang juga, kalau kita responnya kayak males-malesan, anggot-anggotan, pasti yang terima Nangkep responnya lah. juga kayak tahu kan, oh nih orang kayaknya enggak ini sama gua gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Tapi enggak nih, kadang ya kalau kita ngeresponnya kayak gitu malah justru dianya makin penasaran biasanya. Oh, ada yang gitu ya? Jadi makin dipepet gitu. Ada, makanya makin Nisa kurang ditahu-tahu. banyak Nisa koleksinya. Ya, kayaknya pengalamannya banyak kan kamu. Tapi kalau ngomongin kayak tadi ya, misalnya ganteng, para cerdas expert. gitu, kan kriteria ya sebenarnya di umur kita yang sekarang. Kalian nyarinya yang kayak gimana? Aduh, berat, Ini gue ya. Kalau gua Maaf ya, ya, silakan. aku tidak menerima jawaban Sabar, yang penting bertanggung jawab, imam yang baik itu aku nggak terima ya. Ayo, damai dulu. Lu dulu dah, udah dihujat duluan sama si Jo. Gue nih ya, kalau gue pribadi lebih ke yang ya tanggung jawab pastilah dah. Itu kayaknya hampir semua perempuan punya kriteria itu. Udah gue mention. Si Jo kayaknya tadi pengen nyampernya ke lu masalah tanggung jawab. Tapi gue lebih pengen kejelasan masalah kemapanan sih. Kalau gue pribadi ya. Mapan ya kriteria yang utama. Bukan berarti yang kaya banget enggak, tapi gue pengen ada di kaya banget enggak, tapi kayak Adi Bakri lah ya gitu. Di maksudnya kayak yang stabil gitu. Oke. enggak. Jadi kalau ada yang bilang lu nggak mau dong diajak susah bareng, ya bedain ya maksudnya antara gue udah susah 20 tahun terus gue harus susah lagi. Berjuang bareng-bareng sama susah bareng itu beda sayang. Tolong ya kalian yang di luar sana. Oke gitu, tapi kayak yang utama tuh gue nggak pernah dia harus berduit dulu gitu. Dia harus ganteng dulu. Tahu kok. Mamam. Tahu kok apa kamu? Tahu. Ya, jadi Gak itu tahu, prioritas kriteria utamanya lu. Tapi kalau si Jo emang dari dulu kayak gitu ya. Gue deket sama cowok tuh pasti dilihat fisiknya dulu sama dia. Gak bisa diajak kondangan, Riz pasti kayak gitu. Iya, gimana pamerinnya? Kenapa? Gue gimana dipamerin? Emang itu perlu dipamerin? Ya perlu dong. Mikir nih, kriteria yang paling penting ya biar bisa berhubungan lama sama gue, yaitu harus nyambung kalau ngobrol. Jadi kalau misalnya pokoknya gue tuh harus bisa kayak teman sama dia, bisa kayak dia bisa kayak kakak, bisa kayak pokoknya jadi dari sisi komunikasi dulu ya. Komunikasi. Kalau misalnya komunikasi udah enak, nanti juga pasti kesananya lancar. Apanya gitu? Udah.
lancar hubungannya. Jadi kalau misalnya gue udah nyaman, gue bisa nerima kayak misalnya kalau dia nggak ganteng ya that's okay gitu. Yang penting gue nyaman kalau ngobrol sama dia. Kalau misalnya dia ganteng tapi pas ngobrol nggak nyambung kan nggak lucu. Bisa Siapa Jadi jadi tahu kayak banget ya. ganteng gak Prinsipnya apa-apa. si Jo bisa dipamerin sayang. Sekarang gini, lu mau Iya. Insta story, pasangan lu taruhin stiker mukanya. Temen gue tuh Kan Jo. takut diambil orang, Jo. Nggak Pokoknya apa-apa, intinya nggak komunikasi apa-apa kalau harus nyambung sama misalnya gue. mau diambil mah. Mau nggak lakinya gitu. Ya tapi gue kalau misalnya kurang ganteng berduit bisa dibicarakan lah. Oke. Aman. Pengen harusnya gimana dia gitu, tapi dia bisa mengimbangi, maksudnya bisa ada di segala situasi. Maksudnya gimana ya, bahas ini ngerti, terus bahas itu, maksudnya menurut aku dia cerdas aja, banyak tahu. Gue tahu yang cocok siapa. Mbak Google. Kamu cocok Kalau sama dia, ini Jo. Gue mau Gimana ngomong dong? itu tapi lu duluan. Apa tadi Jadi aku kurang dengar? kurang ger. Google. Kamu sama Mbak Tipe Google aja. ideal lu Mbak Google. Bener. Seandainya dia Pokoknya lebih nyata ya, kayak gitu aja sih, mungkin lebih ke sosialnya aja sih. Kalau aku awal ngeliat misalkan bisa tertarik lama sama orang sih biasanya karena itu. iya Emang kalau sih, Jo semua. gimana? Nah, Kenapa? lu Ganteng. bener. Ganteng dia mah harus ganteng. Udah ganteng. Oh ganteng, oke. Udah. Cukup dimakan itu gantengnya sama dia. Terus misalnya kalau Benar. nggak perlu yang Mantan-mantannya pintar sama bersosialisasi, dia diem Yang penting bisa. cool gitu kan, enak dilihat aja udah lu Oh, diem udah aja gitu gitu. ya. Oh, Jadi Jojo yang Nah. kerja ntar. Gimana ya kalau si Jo ngomong dia diem gitu, enak gitu. Tapi memang kalau misalnya kita udah deket banget, pokoknya hubungannya udah intim banget, biasanya diem doang juga seneng. Cuman awal-awalnya itu loh. Kalau gue pribadi Cuman kan nggak ada di fase itu dah. Maksudnya kalau gue pribadi ya udah bener-bener nggak tahu sih, gue juga kan itu masa lalu, nggak tahu kalau sekarang apa seperti itu. Belum dicoba lagi. Iya, belum dicoba lagi. Bukan sesuatu yang gue butuhin soalnya kalau buat sekarang ya. Jadi kalau ditanya cinta nggak sih, sayang nggak sih, emang apa sih, langsung kayak gitu. Nah, bukan berarti udah hilang feeling atau gimana, cuman gue udah ngelewati fase itu gitu. Jadi kalau sekarang lebih ke yang Alias pas lu sakit hati ya? Oke. Bukan, pas lu ngerem Mohon maaf di ya. kamar ya, bukan itu. mohon maaf ya kalau nonton. Pede ditonton. Iya, aku udah nggak ada di fase yang kayak gitu, cuma lagi emang Nangis saling support berhari-hari aja udah. udah lewat ya. Ya udah lewat, bener-bener udah nggak ada rasa buat ke situ.